Saat kekayaan dan kenikmatan bisa dinikmati bersama sekelompok manusia, termasuk kita-kita, manusia sering lupa karena sebenarnya alam dan keanekaragaman hayati yang sama-sama hidup menginjakkan kaki di bumi ini pelan-pelan sirna, musnah, dan punah. Jeritan-jeritannya tidak terdengar oleh ketumbulan hati kita manusia yang tertutup oleh kacamata kekayaan, kenikmatan, dan hidup lebih dari kecukupan. Kita semua lupa akan kerendahan hati tentang etika dan budaya yang diajarkan orang tua kakek nenek moyang kita yang lebih dahulu lama hidup berdampingan dengan alam. Dengan perkembangan kearifan budaya yang sinergi dengan kekayaan alam, bisa kita nikmati saat ini. Sekarang kita mulai menikmati semakin banyak permasalahan cuaca dan iklim yang mudah berubah. Naiknya suhu rata-rata permukaan bumi, rusaknya dan hilangnya rantai makanan yang dengan kuat bersinergi menopang alam kehidupan kita dalam piramida makanan. Ketika limbah organik menumpuk di dasar kolam akibat pada tebar udang atau ikan yang gila-gilaan, alam mengaktifkan sistem pembersihan. Ingat, saat itu strain-strain baru yang lebih ganas akan lahir untuk mengurai beban organik yang sudah melampaui batas. Bagi alam, virus dan bakteri ini adalah deterjen untuk membersihkan diri. Tapi untuk kita, mereka adalah malaikat maut bagi investasi kita. Teknologi yang kita banggakan, biosecurity ketat, desinfektan dosis tinggi, ternyata tidak membuat kita tuntas. Semakin kita tekan alam dengan kimia, semakin kuat alam menciptakan perlawanan. Inilah titik di mana keberlanjutan atau sustainability hanya menjadi slogan kosong di atas kertas laporan tahunan. Saat kita berbudidaya udang di tambak, ada kematian yang sunyi. Bukan karena serangan predator besar, tapi karena kegagalan tubuh udang untuk memperbarui dirinya sendiri. Saat kita bicara tentang keberlanjutan, kita sering terjebak pada apa yang terlihat di permukaan. Padahal kehancuran sebenarnya terjadi di tingkat molekuler. Saat mineral hilang dan alkalinitas anjlok, alam sedang mengirim sinyal, waktumu sudah habis. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam tubuh udang. Pertama, pH. Fluktuasi pH yang ekstrim akibat ledakan blue-green algae akan mengacaukan regulasi ion dalam darah udang pada hemolimfanya. Udang dipaksa membuat energi besar hanya untuk menyimbangkan pH tubuhnya. Akibatnya, energi untuk molting dan pertumbuhan hilang. Udang menjadi kerdil, cangkang lembek, dan akhirnya mereka menyerah. Lalu DO, dissolved oxygen. Tanpa oksigen yang cukup, metabolisme udang berubah dari aerob menjadi anaerob. Hasilnya adalah penumpukan asam laktat di dalam jaringan. Ini seperti Anda yang dipaksa berlari maraton tanpa bisa bernafas lega. Udang menjadi lemas, nafsu makan drop, dan sistem imun mereka lumpuh total. Dan puncaknya adalah redox atau ORP, adalah ukuran yang terdeteksi di kolam. Kemampuan air untuk mereduksi atau mengoksidasi zat lain. Bisa tergambar kualitas air menyeluruh dan kesehatan air, menunjukkan keseimbangan proses oksidasi dan reduksi untuk memperkirakan tingkat metabolisme udang sejauh mana tingkat stres udang. Saat nilai redox merosot hingga di bawah 100 mV atau bahkan negatif, ini adalah sinyal bahwa lingkungan sudah bersifat mereduksi. Senyawa beracun seperti H2S atau asam sulfida dan amonia akan meledak. Racun-racun ini memblokir transportasi oksigen di insang. Udang mati bukan karena kurang kincir, tapi karena insang mereka sudah tidak mampu lagi menyerap oksigen akibat keracunan dari dalam. Dan yang gak kalah pentingnya, sistem perombakan mikroorganisme di kolam saat oksigen sudah mulai turun. Padahal sangat diperlukan aktivitas mikroorganisme untuk lebih aktif lagi. Perlu diingat, tingkat mampu adaptasi terhadap oksigen, bakteri aerob lebih tahan pada oksigen rendah, di bawah 4 ppm. Tapi, udang kita yang tidak mampu beradaptasi. Dari ketiga hal analisa kita di atas, maka peran mikroorganisme sebagai penyimbang alami di kolam sangat krusial. Tapi, keterbatasan berkembang bakteri baik yang tidak akan menjangkau pada seluruh badan air di kolam. Maka perlu flow yang kita bantu lewat kincir. Mekanisme flow di kolam adalah tolok ukur seberapa kemampuan recovery dan kesehatan lingkungan kolam. Aplikasi probiotik sangat penting dilakukan untuk supporting kestabilan lingkungan. Kita sudah bicara tentang pH, DO, dan redox. Namun ada satu pondasi yang menjaga agar ketiga parameter itu tidak runtuh, yaitu alkalinitas dan hardness. Total hardness adalah buffer atau peredam kecut.
Tanpa alkalinitas yang cukup, pH akan berayun liar seperti badai, menghancurkan sistem osmoregulasi udang. Dan jangan lupakan mineral, kalsium, magnesium, dan kalium. Mineral bukan sekedar angka di laporan laboratorium. Mereka adalah bahan baku utama metabolisme. Saat udang melakukan molting, mereka membutuhkan energi luar biasa dan suplai mineral yang tepat waktu. Namun, saat ekosistem tidak stabil karena ledakan blue-green algae dan beban organik yang tinggi, ketersediaan mineral ini terganggu. Bayangkan tekanan yang dialami udang Anda, pH yang berayun, oksigen atau DO yang drop di malam hari, redoks yang negatif di dasar tambak yang busuk, ditambah kegagalan metabolik karena krisis mineral. Ini bukan lagi sekedar budidaya, ini adalah penyiksaan sistematis. Inilah momen di mana alam berhenti berkompromi. Saat metabolisme udang sudah di titik nadir akibat kekacauan pH, DO, dan redoks. Bakteri Vibrio yang mulai muncul dimulai Vibrio yellow colony, disusul Vibrio green colony, menjadikan pintu gerbang bagi AHPND, WFD, EHP, dan virus lain terbuka lebar. Saat inilah terjadi teknik self-purification alam. Alam menghentikan kompromi. Saat manusia memacu carrying capacity atau daya dukung lahan hingga ke titik didih dengan pada tebar tinggi, alam menjawab dengan mematikan mesin utamanya. Teknologi mutakhir yang kita banggakan tidak akan bisa menggantikan peran mineral dan keseimbangan ion yang sudah kita rusak sendiri. Jadi, jangan salahkan penyakitnya. Penyakit itu hanya eksekutor. Pembunuh sebenarnya adalah ketidakmampuan kita menjaga harmoni parameter air. Saat kita memacu carrying capacity melampaui batas, kita sedang menciptakan ekosistem yang ramah bagi virus, tapi mematikan bagi udang. Secara teknis, ini adalah kebodohan sistematis yang telah kita lakukan pada alam. Sebenarnya, hutan mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai. Mereka adalah filter biologis dan buffer sanitasi paling canggih yang pernah diciptakan Tuhan. Hutan mangrove memiliki kemampuan alami menyerap logam berat dan polutan melalui sistem perakarannya. Seperti hutan di gunung yang kita habiskan juga, hutan mangrove sebagai pelindung tempat tinggal kita dari terpaan ombak, abrasi pantai, dan pengadukan organik berlebih, kelontoran erosi dari sungai dan gunung. Pertahanan kehidupan kita terakhir ternyata kita habiskan juga. Ketika benteng ini kita hancurkan demi ambisi pasar, kita kehilangan sabuk pengaman. Tanpa mangrove, tidak ada lagi penyangga terhadap fluktuasi parameter ekstrim. Saat hujan deras atau panas menyengat, salinitas dan pH air laut berubah drastis secara tiba-tiba. Udang kita, mereka stres. Dan saat udang stres, mereka berhenti menjadi aset. Maka mereka berubah menjadi beban. Semakin manusia tidak mengenali dirinya sendiri, semakin ia menjauh dari kata rendah hati. Kita merasa lebih tinggi dari alam karena punya teknologi. Padahal, kita hanyalah bagian kecil dari piramida yang sekarang sedang kita runtuhkan sendiri. Mampu berkata cukup adalah kunci keberlanjutan. Cukup pada kepadatan yang memaksa. Cukup pada penggunaan bahan kimia yang hanya mengobati gejala tapi membunuh ekosistem. Pertobatan ekologis berarti kembali memahami bahwa air yang kita gunakan adalah titipan, bukan sekedar saluran pembuangan limbah. Teknologi yang kita banggakan ternyata tidak mampu membuat kita tuntas menghadapi amukan ekosistem yang rusak. Kita merasa lebih tinggi dari alam, padahal kita hanyalah bagian kecil dari piramida yang sekarang sedang runtuh. Apakah ini akhir dari kejayaan tambak atau awal dari cara hidup yang baru? Semakin manusia tidak mengenali dirinya sendiri, maka semakin jauh dari kata rendah hati dan mampu bisa berkata cukup. Marilah kita berjanji pada diri sendiri, mulailah mendengar sebelum alam berhenti bicara. Bagaimana dampak dari manajemen tata kelola kotoran organik, baik dari sisa pakan maupun kotoran udang yang buruk? Apa hubungannya dengan hutan mangrove di wilayah pesisir? Yang perlu disadari, ternyata bukan hanya pembakaran bahan bakar fosil dari BBM kendaraan kita saja, tetapi kita juga menjadi penyumbang emisi gas karbon yang memicu efek gas rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, biarkan pesan ini menyebar. Tekan like, share, agar lebih banyak yang peduli, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dan bertindak bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.